Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk para sahabat. Tentu saja kita bersyukur bisa menjumpai Anda sekalian meskipun dengan segala penuh harap, mudah-mudahan tidak membosankan. Kan gitu ya. Iya, Setiap nongol ketemu wong sing bukan siapa-siapa. Ya, ya tentu saja memang saya bukan siapa-siapa dan juga saya sendiri Cokrokusumo juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang kalau bisa bersuara. ya, kalau boleh lah ya. Boleh, Mudah-mudahan boleh kan begitu kan ya. dijamin oleh konstitusi. Iya. Nah, Mas Okno ya, beberapa hari yang lalu saya itu jalan-jalan pagi lah ya. Nah, teman saya itu apa namanya kalau jalan sering banget ke Paduk kayak gitu, Paduk, Paduk Oh, dulu. Nah, pada saat ada Jelekongan bahasa Indonesianya Jelebogan siapa ya Jelekongan bahasa Indonesia. lubang. Ada lubang yang di jalan itu ya, Iya, Jelebogan cara ngene ya Jelebogan iya, ya itu. Nah, kalau tiba nah saya itu kon mlaku ada dalam dhuwur baya dan dangak baya itu. Terus iya, saya iya, pesan begitu saya ngomong apa namanya mlaku dalam dhuwur baya, mlaku dalam isor dan dalam dhuwur baya saya jadi ingat ada kalimat dari ya apa namanya pitutur leluhur kita lah ya, pitutur leluhur. leluhur kita yang mengatakan yang melakukan dan dalam dhuwur ya gitu ya. Iya, Nah ya memang ada benarnya juga ya Mas Joko ya, bahwa kalau kita katakanlah jalan ya jangan dangak terus ya, meskipun kita jadi orang katakanlah ya, pejabat. jadi siapa-siapa bukan jadi Iya, bukan siapa, wis bukan siapa-siapa dangak terus ya. iya, Jadi sih ya kempelu jenenge lah ya kayak gitu. paksisan. Bagus ngebeleng temen gitu ya. Nah ini dalam kaitan ini Mas Cokro, kalau apa namanya para pendahulu kita pernah mengatakan apa namanya yang berlaku ada ndangak baik, ada deleng dhuwur baik. Nah ini sebetulnya kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu ada maksud atau ada makna tertentu tidak? Ada. Itu leluhur kita itu memang suka membuat sanepo atau perumpamaan ya. Maaf. Yang mlaku aja ndangak wae. Itu maksudnya kita fokus kepada di dalam hidup itu kepada jalan kita sendiri, nggak usah tengok sini, nanti terlalu tengok-tengok nggak sampai-sampai. Artinya apa? Ketika kita dalam hidup ini uh, melakukan sesuatu apa perbuatan itu hendaklah kita satu fokus saja, ya, satu tujuan aja, nggak usah terlalu banyak pertimbangan, nggak terlalu usah banyak apa perumpamaan yang nanti bisa malah mencelakakan diri kita sendiri, ya. Nah, kemudian leluhur kita mengajarkan bahwa kalau kita berjalannya itu melihat ke atas, itu kan bisa nabrak-nabrak. Iya, Ya, tadi ya. yang tadi ya kan itu harafiahnya letterlexnya gitu tadi, dan bagus cuman ngomong letterlex lah. Kalau buka lah. Iya, letterlex lah, bahasa Belanda itu letterlex. Nah, itu mengajarkan bahwa kita tidak boleh sombong lah ya. Dengak itu kan tadi wong kita bukan siapa-siapa tuh malam lakune orang genah Ngebeleng lah. ngebeleng gelang ora ndangak ana wong bae ora ayo ora weruh. Nah, ini yang diharapkan dari leluhur kita, anak turunnya itu jangan sampai berbuat begitu. Harus selalu ingat yang di bawah. Di bawah itu maksudnya apa, orang-orang kecil. Orang-orang kecil yang secara ekonomi di bawah kita itu perlu ditolong, perlu diberi Ya perhatian lah ya. perhatian ya, minimal perhatian lah ya, disapa lah, bukan kita dumeh wis dadi sapa-sapa
lewat ya embuh lah ngono iki kan. Aja bodoh. Masa bodoh. Urusanku. Ya. Iya. Ini sering terjadi kalau ada mau pilpres apa pilek lah terutama pilihan legislatif pada ngemis-ngemis suara rakyat. Ya. Padahal wis dadi kelalen. Ya wis dadi boro-boro ganti nomor dihubungi reteyeng ya. Dihubungi reteyeng itu kan itu dan anu kan kurang ajar banget itu. Lah makanya yang kayak gitu itu besok nggak usah dipilih lah. Ya itu kalau dalam kaitan politik lah seperti itu ya Mas Okro. Nah, kalau dalam kaitan kehidupan sehari-hari mungkin bisa dikaitkan dengan kalimat peninggalan leluhur kita juga itu ada rumangsa bisa tapi bisa rumangsa kan gitu ya. Meskipun katakanlah saya anu Tony jane ahli piye lho, pakar ini lho. Tapi meskipun menyandang ahli pakar ya ada terus wah bahwa di atas langit masih ada langit kan mestinya harus berpikiran gitu ya. Aja dadi wong pinter terus dadi keminter malah mbok keblinger kan gitu. Nah padahal sekarang ini ya kalau kita lihat di medsos kan banyak sekali orang pinter sing dadi keminter. Nah paling tidak orang yang benar-benar pintar menurut saya itu bisa menerima masukan, bisa menerima pendapat orang lain ya. Terus membeli way out, jalan keluar, bukan mengkritisi dong, tapi nggak ngasih jalan keluarnya. Nah itu yang sekarang sering terjadi kan begitu. Artinya mau bisa ngeritik toh, tapi orang yang memberikan solusinya. Kayak kudune kayak kiye, solusinya kayak kiye kan seperti itu ya. Nah ini dikaitkan dengan tadi itu orang yang kalau jalan ngelihat ke atas terus ndangak ini artinya tidak mau menghargai orang bahwa di bawah kita juga ada, tidak mau menghargai itu. Kok kan lebih goblok dimana nyong lebih pinter kan ya gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan apa namanya kalimat wong Banyumasan kan ya gitu, ya kan. Artinya aja dumeh lah. Ya aja dumeh kok. Nah itu ya tadi tidak anu ada rumangsa bisa tapi bisa rumangsa kan itu. Dari wong pinter ya aja kepinter, aja kepinter kan gitu. Nah ini terkait dengan hal tadi itu Mas Cokro. Memang kalau kita jalan ya ndelengen dhuwur terus dan sebagainya. Terus nang dhuwur ya orang mungkin aku ndeleng dhuwur terus ketiban apa-apa kan kemungkinannya kecil sekali. Ya kan? Katakanlah di bawah pohon pun ya tidak harus melihat dangak terus kan. Mbok kepaduk anu apa oyod akar kan gitu ya. Ini memang harus seperti tadi Mas Cokro bilang bahwa ini sebetulnya mengajarkan kita untuk apa namanya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini fokus ya. Sebenarnya ini untuk ke arah fokus ini kan banyak yang bertanya-tanya ya. Seperti katakanlah seorang sarjana hukum katakanlah apakah harus fokus jadi pengacara, harus fokus jadi hakim, harus fokus jadi apa namanya jaksa kan tidak harus seperti itu ya. Ya. Nah fokus dalam arti yang bagaimana Mas Oko? Fokus dalam arti yang luas, tidak arti yang sempit tadi Mas Tony bilang seorang sarjana hukum tidak harus fokus jadi hakim atau jadi penegak hukum. Bisalah dia jadi apa saja tapi yang bisa bermanfaat banyak untuk orang lain. Minimal memberikan nasihat ya secara hukum begini loh Pak yang saya pelajari kasusnya begini ini dampaknya begini. Nah kan berarti memberikan satu solusi lah. Kemudian cobalah ciptakan lapangan pekerjaan ya jangan semuanya kepingin jadi pegawai Tunggu lowongan pegawaian. Tapi coba bikin ciptakan pekerjaan lah. Apapun sekecil apapun yang nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya dari yang kecil itu nanti kan bisa melebar jadi besar.
ada tahapannya. Memang orang wira swasta tuh mengenyamnya tuh nanti kalau sudah 5 tahun ke atas bisa udah mulai mengenyam. Ini sudah mulai profit apa sudah ke titik break even point, BEP lah ya, break even point, Iya. bos, bukan main. Nah ini Lah nanti kalau sudah kita 5 tahun dan kita analisa ternyata sudah banyak penghasilannya, sudah ada profit orientednya, makanya kita fokus kepada apa tadi yang paling laku jualannya. Misalkan beras jenis apa, IR apa, beras Cisadane apa, beras apa, Jeksi apa, yang lain itu ya mengkhususkan lah ya, lebih fokus ya, artinya fokus. untuk itu jangan terlampau banyak harapan gitu ya. Kalau berharap ya fokus harapannya ini dengan dijalani sungguh-sungguh, dengan tentu saja tidak lupa mohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa kan gitu ya, selalu ya untuk meraih suatu hal itu perlu fokus. Nah, itu bagus temen kaya ngajari. Kalau siapa ngajari kan ya gitu, mungkin ada di antara itu, tapi yang jelas tentu saja untuk komentar Anda akan sangat kami hargai dan sangat berguna bagi saya pribadi yang bukan siapa-siapa dan juga Mas Cokro yang bukan siapa-siapa, karena dengan adanya saran, kritik maupun masukan tentu saja akan membuat introspeksi pada diri sendiri. Oh, saya harusnya seperti ini kan gitu ya. Betul. Dan juga kami mohon untuk bisa kelanjutan obrolan kita untuk selalu bisa tayang setiap hari Minggu. Berkenan kiranya juga Anda untuk subscribe, like, and share kan gitu ya Mas Cokro ya. Dan tentu saja yang mana dalam obrolan kita tadi ngomong soal anggar melaku ya jendangak terus sih mau kejegdong nih gitu ya. Ini sebetulnya juga mengandung petuah yang sangat mendalam ya Mas Cokro ya. Seperti tadi yang saya ngerti ya. Ya nek dari wong pinter ya aja keminter, aja kembelitak lah gitu ya. Nah ini untuk kita sendiri Mas Cokro, untuk saya juga Mas Cokro itu kira-kira agar kita selalu tidak dangak itu apa sebetulnya bisa menjadi pedoman kita? Pedomannya duit, doa, usaha, iman dan takwa. Duit ya, doa, usaha, iman dan takwa ya. Jadi kita orang patut lah kayak gitu ya. Oh ya, aku panen pinter, tapi aja keminter lah, karena ya gitu ya. Wah aku paling ini, tapi pendapatnya kayak kok orang pada kalau aku kudu pada yang lebih pinter kok orang nah itu jangan seperti itu ya. Betul. Nah ini tentu saja yang terkait tadi dengan apa yang Mas Cokro katakan ya, bahwa dalam kehidupan itu harus lebih fokus pada hal-hal tertentu. Nah ini seperti sekarang ini kan kayak dokter lah ya kan juga sekarang mulai fokus ini misalnya ya penyakit dalam fokusnya ke apa, ini kan seperti itu. Nah ini tentu saja akan membawa dampak bagi kita sekalian, bagi kita ya Mas Cokro. Nah ini dalam kehidupan sehari-hari Mas Cokro mungkin ada yang tersirat ataupun tersurat dalam kalimat tadi yang melakukan cenderung dhuwur bae gitu. Ini leluhur kita sudah warning kepada anak cucunya kelak di kemudian hari di zaman yang serba sulit nanti janganlah selalu melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah supaya ayem hatinya, walaupun tidak punya uang akan tentram hatinya karena dia menyadari bahwa ternyata di bawah kita juga masih banyak, di atas kita juga lebih banyak ya. Jadi kita di tengah-tengah aja, imbang ya, balance ya. Kemudian leluhur kita juga mewasiatkan juga kalimat ini untuk supaya selalu kita
tetap pada jalannya yang benar. Segala sesuatu kan harus dengan doa, dengan usaha, dengan iman dan takwa. Duit itu tadi yang penting itu dijalani dengan sungguh-sungguh. Setiap kali langkah itu ingat duit, ingat duit, ingat duit. Nanti insya Allah jalannya benar. Ya itu Mas. Duit dalam artian doa, usaha, iman dan takwa ya. Kalau diartikan duit uang ya itu ya seperti itu ya. Kalau lagi ya lain lagi persoalannya ya. Iya. Yang jelas dengan kalimat itu mungkin ini mungkin yang diharapkan adalah agar kita selalu bersyukur. Iya, Karena betul. apa? Kalau kita jalannya dangak terus kayak gini kan akhirnya jadi ngoyo kayak punya orang aku kudu bisa kayak kan itu. Nah, iya. Tapi dengan apa namanya jalan lurus lalu selalu melihat ke bawah di samping agar tidak tersandung ya Iya. kan juga ternyata di bawah saya masih ada yang lebih di bawah saya Iya, lagi iya, kan kayak gitu iya. sehingga tidak ngoyo Iya. bolehnya apa adanya Iya, kembali lagi tadi bukan berarti nrimo ing pandum tapi apa namanya oh ya memang apa yang sudah digariskan oleh yang maha kuasa saya hanya seperti ini kan seperti itu Sumelah, ya ya. sumelah artinya Sumelah. tetap bersyukur kan Ya. gitu ya Dalam kalau kondisi apapun kita bersyukur, ya suka maupun duka. hmm, Jangan cuma kalau pas suka aja, kalau duka pun kita bersyukur ya Allah hamba diberi ini kenikmatan ini walaupun itu bukan nikmat. Misalkan kita beri nikmat sakit ini, dengan sakit itu kita kan jadi tahu bahwa kesehatan itu memang harganya mahal ya kan. Kemudian kita harus menjaga supaya tidak sakit. Kemudian dengan sakit itu kita lebih dekat dengan Sang Pencipta, bahwa ternyata kalau sudah begini siapa lagi yang kamu minta tolong kalau bukan pada aku, ya aku Allah gitu kan. iya. Ya itu ada unsur kehati-hatian Nah. kan begitu ya. Jadi kalau misalnya tadi nek mlaku aja dalam dhuwur terus ya harus apa namanya di secara sanepo tadi ya leluhur kita mengatakan yang harus hati-hati, harus selalu bersyukur kan begitu ya. Iya. Artinya apa? Kalau apa namanya kamu saya yakin nih kalau wong melakukan itu nih ngembeleng melakukan Iya, ya gitu. iya. Tapi kalau ini kan mesti dengan tenang Slow ini. lah ya. Jadi harapan dari nenek moyang kita dengan kalimat yang melaku aja ndeleng dhuwur ya itu tadi ya agar kita selalu waspada, hati-hati dan selalu bersyukur, aja ngoyo mau malah jadi takabur. Ya. Nah ya itu seperti itu barangkali ya Mas Cokro. Nah tentu saja untuk para sahabat hanya itu kulit arinya saja tentang apa namanya yang laku aja dalam dhuwur. Nah, dari saya yang bukan siapa-siapa dan Mas Cokro juga bukan siapa-siapa, jadi mohon dimaklumi lah ya, mohon dimaklumi ngertinya kulit tok, tapi untuk pemahaman lebih mendalam lagi monggo Anda sekalian bisa apa namanya katakanlah kebagusannya bisa merenungi apa yang tersaji tersirat maupun tersurat dalam obrolan dari saya yang bukan siapa-siapa dengan ngobrol dengan Mas Cokro yang juga bukan siapa-siapa ya. Tapi meskipun demikian dari saya yang bukan siapa-siapa dan Mas Cokro yang bukan siapa-siapa senantiasa berharap semoga apa yang tersaji tersirat maupun tersurat ada guna manfaatnya kan gitu. Nah kiranya hanya sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Teriring doa semoga kita senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa dan dengan segala penuh harap kita senantiasa diberikan Kekuatan lahir batin dan tentu saja senantiasa mendapat ridho dari yang maha kuasa. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.